masing-masing untuk memberikan pembinaan, penjelasan, pengarahan kepada kita semua, juga info-info terkini dan terakurat tentang bidangnya masing-masing. Mohon aplaus dulu untuk semua pembicara yang ada di sini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada para narasumber yang sudah hadir di depan. Mungkin kita sepakati dulu nanti masing-masing narasumber kita kasih waktu berapa menit Pak? Yang ulami yang sekedar Bapak sekedar mungkin 10 menit Bapak cukup. Masing-masing nanti kita kasih waktu untuk menyampaikan paparannya selama 10 menit. Pertanyaannya ditahan dulu, dikumpulkan dulu kalau ada yang mau ditanyakan. Setelah selesai paparan dari masing-masing narasumber, nanti kita beranjak pada sesi tanya jawab. Untuk yang pertama, saya persilahkan kepada Pak Kaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi istafa Muhammadan bil walidil adam fa arsalahu basyiran wa nadhiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Bapak narasumber kita, Pak Kabid Urais, Pak Kabid Madrasah, Pak Kabid PNS, yang saya hormati Bapak Pelkantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka beserta seluruh jajarannya, Pak Kasubag, Pak Kasih, yang saya hormati ini tadi disebutnya apa ya? Host atau MC kita, model dari Kabupaten Majalengka, Majalengka. Tahu Dr. Esi yang saya hormati, kemudian yang saya hormati Ibu, mungkin dan Bapak para kepala madrasah negeri, para kepala TU, para kepala KUA, pengawas, penyuluh, apalagi siapa yang diundang ini? IGRA, FKDT, Ormit dan Pokja dari lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Majalengka serta hadirin hadirat rahimahullah. Ini adik-adik sekalian, mungkin dari rumah yatim ya, di Majalengka nanti bisa berdialog ya dengan Pak Kakanwil. Beliau sekarang maaf sedang ada tadi melaksanakan kegiatan di Balai Diklat dulu, dan mungkin insya Allah nanti sebentar lagi akan sampai ke sini ke Majalengka. Dari kita di bagian tata usaha mungkin ada beberapa informasi saja yang akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Pertama, supaya tidak menjadi hoak dan juga ini sedikit informasi kepada Bapak dan Ibu mengenai pertama soal kemarin kami atau Kanwil Kemendag Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan kegiatan tes CP3K. Jadi tes CP3K itu adalah untuk formasi ya honorer di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, baik yang melaksanakan tugas di KUA, di madrasah negeri maupun di Kemenak Kabupaten Kota ataupun di Kanwil. Baik itu masuk kategori 1 maupun juga non kategori 1, tetapi telah melaksanakan sedikitnya 2 tahun melaksanakan honorer pada satkernya masing-masing. 2 telah dilaksanakan tes, 1 tes di BKN, dan yang kedua tes pelaksanaan moderasi beragama. 2 nilai itu menjadi 1 akumulasi nanti sesuai dengan passing grade-nya akan dilihat dari jumlah formasi nanti yang tersedia sesuai dengan jabatannya masing-masing.
Dan kelulusan itu adalah berdasarkan hasil passing grade-nya sendiri. Jadi kami dari Kanwil, panitia Kanwil saya dan lain sebagainya tidak punya akses dan kewenangan untuk pemaaf meluluskan dan tidak meluluskan peserta tes. Jadi yang meluluskannya itu adalah kemampuannya sendiri, hasil tesnya sendiri. Karena hasil tesnya sudah bisa dilihat nanti berapa formasi saya nilainya, passing grade-nya berapa, nanti itu akan diinformasikan. Ya insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini. Jadi kalau ada yang mohon maaf mengiming-imingi bisa membantu, bisa memasukkan, itu tidak boleh percaya. Dan kalau perlu silakan laporkan ke Pak Kemenag, ke Pak Kasubag atau ke kami langsung di kantin. Jadi tesnya itu adalah berdasarkan kepada kemampuannya sendiri. Lulus alhamdulillah, ya tidak lulus berarti belum milik nasi. Karena kita sudah memberikan kesempatan untuk melaksanakan tes. Nah, kedepannya akan seperti apa bagi yang nanti tidak lulus, misalnya karena masuk dalam kategori sebagai honor tetapi tidak lulus. Nanti kita masih menunggu akan seperti apa setelah tanggal 23 November tahun 2023 sekarang ini. Karena secara teori menurut Permenpan per 23 November 2023 itu sudah tidak ada lagi honorer karena sudah mengikuti kepada tes CP3K sekarang ini. Yang tidak kebagian nanti atau tidak lulus akan seperti apa, ya kita masih menunggu kebijakan seperti apa nanti untuk pelaksanaan lanjutan dari hal tersebut. Karena menurut Permenpan nanti yang tidak lulus dari CP3K ini penyalurannya hanya ada 3. Satu untuk outsourcing. Outsourcing itu nanti menjadi kerjasama kepada pihak ketiga, satuan pengamanan sampah misalnya, ataupun kebersihan, dan yang ketiga adalah pengemudi. Jadi honorer itu hanya ada 3 saja itu nanti, sampah, pengemudi, sama kebersihan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di lingkungan tata usaha, nah kita sedang punya capaian target tentang sertifikasi halal. Kebetulan saya sebagai ketua satgasnya, Pak Kabib ini meraih sebagai sekretaris satgas, bahwa sertifikasi halal ini karena masuk dalam Outlook 2023 dan prioritas Menteri Agama dalam tahun 2023 ini, menjadi sertifikasi halal itu bukan lagi menjadi satu kewajiban di sektor tertentu, tapi sertifikasi halal menjadi semuanya yang namanya Kementerian Agama itu wajib untuk mensukseskan yang disebut dengan sertifikasi halal. Mau itu di bidang urais, mau itu di bimas, mau itu di madrasah, mau itu di tata usaha, di pendidikan, di kontren, semuanya punya kewajiban untuk mensukseskan sertifikasi halal ini. Karena itu nanti tanggung jawabnya adalah, mohon maaf, tanggung jawab renteng, Pak. Menteri Agama menargetkan Provinsi Jawa Barat itu misalnya 250.000 dalam 2 tahun ini sampai 2024 itu sertifikasi halal pendaftarannya. Nah, karena kita punya tugas itu, beban itu di pendaftaran, bukan di nanti keluar sertifikasinya, karena sertifikasinya sudah kepada K3A. Nanti kita akan bagi dari 250 itu, kalau 1 tahun berarti misalnya 125.000. 125.000 itu dibagi 27 kabupaten kota. Nah, 27 kabupaten kota misalnya nanti kan Kemenag Majalengka kita kebagian misalnya 110.000 sertifikasi selama 2 tahun ini. Maka nanti Pak Kemenag itu juga akan membagi berapa punya beban tanggung jawabnya kepala madrasah A, B, C, berapa kepala KUA, berapa misalnya nanti di seksi yang lainnya. Nah, itu nanti menjadi tugas beban kita. Tugas beban kita itu adalah Ibu dan Bapak bersama-sama nanti, misalnya begini,
dalam satu wilayah ada 8 penyuluh honorer, 2 penyuluh fungsional, ada 10 penyuluh. Itu yang bergerak nanti yang mendaftarkan pelaksanaan sertifikasi halal. Datanya ataupun nanti yang akan didaftarkannya itu menjadi kewajiban Bapak dan Ibu juga selain penyuluh. Misalnya kalau madrasah, di madrasah saya nih, saya punya beban, misalnya oleh Pakat Kemenag ada selama setahun itu 100 UMKM. Maka kepala madrasah nanti memberikan juga kepada guru-gurunya cipang nyarikeun 1 atau 2 UMKM yang akan didaftarkan. Gurunya nanti cari, Pak aya anu sok ngadamel bala-bala, Pak aya sok misalnya ngadamel kue. Nah, data orang atau UMKM tersebut oleh kepala madrasah nanti diberikan kepada penyuluh untuk nanti didaftarkan kepada LP3H. Jadi kewajibannya seperti begitu. Nah, karena kalau untuk penyuluh sendiri nanti mencari juga tidak mungkin. Kepala madrasah sendiri juga mendaftarkan, ya belum ikut misalnya pelatihannya tadi adalah penyuluh. Nah, jadi prosesnya adalah seperti begitu, sehingga nanti beban-beban target itu nanti akan dapat dicapai oleh seluruh komponen ASN di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu semua, tentu berkaitan dengan pelaksanaan tugas masing-masing. Nah, satu sisi Ibu dan Bapak semua sekarang ini Ibu dan Bapak sudah di sini, apakah sudah menggunakan absensi pusaka? Sudah. Sebetulnya secanggih-canggihnya satu aplikasi ya pasti ada saja kelemahannya. Kalau menurut saya sih sebetulnya lebih safety menggunakan fingerprint misalnya, atau menggunakan retina. Nah, tapi karena kita sekarang semua harus menggunakan pusaka, ya itu menjadi sebuah ketaatan kita dalam melaksanakan absensi. Nah, meskipun mungkin ya celah-celahnya ada, yang suka menitipkan HP ayah misalnya, nitip ke honorer ayah, si honorer sok kudu datang unggal isuk nah ayah itu dia itu ayah. Alhamdulillah kalau tidak ada. Maksudnya di ruangan ini tidak ada, kalau tempat kita masing-masing ada, gitu ya. Nah, memang sebetulnya Bapak dan Ibu semua itu kembali lagi kepada kita. Kalau soal kinerja itu kembali lagi kepada kita. Absensi ini pengaruhnya kepada tunjangan kinerja dan juga misalnya kepada uang makan. Nah, tetapi ada di Perpres sekarang yang terbaru sebetulnya disebut dengan pelayanan kinerja itu bukan dari jam 7.30 sampai jam 16 saja, tetapi yang diperlukan itu sebetulnya sekarang outputnya. Fleksibilitas kinerja sekarang sudah ada, tetapi di Kementerian Agama kita sekarang belum kita punya petunjuk secara PMA atau surat edaran sekjen tentang fleksibilitas kinerja. Kalau di kementerian yang lain sekarang sudah ada peraturan menterinya. Kita sekarang Kementerian Agama sedang menunggu. Karena di beberapa kementerian atau pemerintah daerah sekarang ini kerja bisa di rumah, kerja bisa di kantor, kerja bisa di tempat yang lain. Nah, yang penting capaian tugas kinerjanya hari itu yang dapat dilaksanakan. Tetapi kita masih menggunakan versi konvensional. Kudu ayat di 7.30 sampai kepada 16.00. Erek di kantor, erek di gawe, erek cicing, erek maca koran, erek saret, tolak, ayat di kantor. Itu baru diberikan tunjangan kinerja. Padahal tidak ada kinerja. Nah, ini yang kita masih menunggu soal PMA yang disebut dengan fleksibilitas kinerja kita. Perpresnya sekarang sudah ada. Nah, karena nanti yang akan dilihat itu adalah outputnya, bukan soal jam ada di kantor.
Yang keempat yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, mohon maaf ini tentu berkaitan dengan sekarang kita memasuki tahun 2023. Sudah memasuki kepada tahun-tahun politis, di mana satu dan segala halnya kadang-kadang dikaitkan dengan persepsi dan mungkin keuntungan pihak-pihak tertentu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Satu, kita sebagai ASN lempeng, tidak ke kiri, tidak ke kanan, kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nanti rame apapun, apakah itu soal pileknya, pilkadanya, pilpresnya, itu adalah ranah-ranah politis, bukan ranah-ranah ASN. Meskipun ibu dan bapak punya yang disebut dengan hak pilih, etama kakek engke dibalik biliknya masing-masing. Tapi ASN kita, Kementerian Agama, kami tidak ingin ada ranah-ranah bapak itu terseret ke kiri atau terseret ke kanan di dalam pelaksanaan pilpres, pilek dan lain sebagainya. Jadi kita netral, baik itu di medsos, baik itu di kehidupan nanti bapak di tempat masing-masing. Nah, saya tidak ingin ada nanti pegawai di Kementerian Agama di Provinsi Jawa Barat itu tersangkut kepada hal-hal politik identitas dan lain sebagainya. Itulah tugas kita, nanti memberikan pemahaman, memberikan penerangan untuk apa kantor, untuk apa itu rumah ibadah, untuk apa itu lingkungan pendidikan, itu semuanya fungsinya masing-masing adalah untuk pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Karena kalau kita sudah berbicara soal politis, masuk dalam kehidupan beragama susah, apalagi kita Kementerian Agama disorotnya begitu tajam. Yang dulu tidak ramai dan sudah biasa sebetulnya, hanya karena sekarang sudah tahun politis kan jadi ramai. Dari soal misalnya kemarin contoh perbedaan Idul Fitri, Al-Hijji dengan keyakinannya mungkin bisa, yang satu dengan keyakinannya rukyat, dan sekarang sudah hebohnya luar biasa. Padahal tahun-tahun dulu kita pernah berbeda, nggak ada masalah, nggak pernah ribut seperti sekarang ini, ancam-ancam sampai kepada soal kepolisian dan lain sebagainya. Nah, karena sekarang orang banyak menyeret-nyeret, nah itu yang kita harus hati. Yang satu tanggal 21, yang satu tanggal 22. Padahal kita semua sepakat kemarin tanggal 21 itu semua orang sepakat itu adalah hari Kartini, nggak ada perbedaan. Tanggal 20 ini dan semua kita sepakat itu bahwa yang disebut Idul Fitri itu adalah satu Syawal, tidak ada yang berbeda, satu Syawal. Anak hiji berenang poe Jumat, satu Syawal, anak hiji poe Sabtu, selesai. Kenapa harus diributkan? Sholat Idul Fitrinya juga sunnah muakkad. Banyak juga yang tidak sholat Idul Fitri, terjadi masalah. Tapi kenapa dimasalahkan? Ya kan begitu. Apalagi nanti ke depannya. Apalagi nanti ke depan. Nah, ini yang kami ingin sampaikan. Dari sekarang kita tidak ke kiri, tidak ke kanan, kurang netral sebagai ASN. Bapak dan Ibu punya politik pilihan sendiri, ya silakan itu untuk pribadi Bapak dan Ibu. Tidak perlu nanti di medsos, di portal kita dan sebagainya memihak A, memihak B dan lain sebagainya. Ada nanti ya pasti kaitannya kepada PP 94 tahun 2021. Terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu soal penyerapan anggaran. Nah, kita dibebani target bulan Juli itu selesai 70% penyerapan anggaran kita. Nah, bulan April ini, bulan Bapak semua, kita semua satker itu madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, para kasih dibebani target kita harus selesai 25% bulan April sekarang ini. Mei nanti kita dibebani target selesai 40%.
Nanti juga saya ingin lihat nanti dalam spamnya masing-masing. Jadi kalau lihat nanti penyerapan, kita tidak akan melihat dari sakti itu, tapi akan lihatnya kita dari on spam. Karena on spam itu sudah pasti cair, sudah pasti dilaksanakan, sudah keluar SP2D-nya. Mei 40%, nah Juni itu 60%. Bulan Juni itu kita minimal 60%, sehingga di bulan Juli kita selesai kepada 70%. Nah, kalau bulan Juli tidak memenuhi kepada 70%, kemana entah bagaimana? Kalau bulan Juli tidak memenuhi kepada 70%, maka kita akan evaluasi. Ketika pelaksanaan evaluasi itunya tidak ada audit adjustment, tidak ada blokiran, tetapi karena ibu dan bapak tidak melaksanakan atau tidak bisa melaksanakan penyerapan, maka mohon maaf ya, itu nanti akan kita tarik ambil untuk nanti kita sampaikan, bagikan kepada yang penyerapannya banyak. Nah, karena bapak misalnya tidak bisa menyerap, ibu tidak bisa menyerap, ya kita pasti akan tarik. Ketika ditarik, konsekuensinya mohon maaf juga kepada evaluasi kinerja bapak dan ibu sebagai pimpinan Satker. Nah, jadi teman, Juli 70%, kumacarana pokoknya sih bisa, bisa kudu bisa. Nah, tetapi tetap mohon maaf harus dibarengi juga dengan output dan outcome. Tong sama tong kalau cair ada SPJ berantak. Nah, tidak boleh juga begitu, tetap harus SPJ selesai dengan sebaik-baiknya. Juli 70%, Mei 50%, Juni 60%. Tos 70% itu, mohon maaf, untuk nanti sampai akhir bulan Desember, ibu dan bapak sisakan untuk perjalanan dinas dan belanja rutin pegawai. Nah, karena mungkin nanti ke depan tetap ada beberapa kegiatan. Jadi 30%-nya itu untuk nanti dari mulai Agustus sampai pada Desember itu adalah perjalanan dinas kita dan belanja rutin, misalnya belanja pegawai, tunjangan kinerja, uang makan dan lain sebagainya. Jadi 4 hal saja itu yang dapat kami sampaikan kepada bapak dan ibu semua. Mungkin nanti ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan karena waktu sudah lebih dari 10 menit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan terus untuk Pak Kabak. Terima kasih Pak Kabak. Ada beberapa yang saya highlight dulu sebelum ada ke pembicara berikutnya. Yang pertama, Pak Kabak menyampaikan tentang tes CP3A yang murni atas hasil capaian nilai dari yang bersangkutan, benar-benar di ranking dan sesuai dengan passing grade-nya, tidak ada intervensi dari perorangan. Kemudian capaian target sertifikasi halal wajib disukseskan oleh semua leading sektor dari pucuk pimpinan sampai ke akar rumput. Absensi pusaka sesuai peraturan pemerintah, bukan hanya tentang keberadaan di kantor pada jam kerja, tetapi lebih diutamakan outputnya. Dan di tahun politis, ASN diminta untuk tetap teguh dengan netralitasnya. Terakhir, serapan anggaran di bulan Juli harus 70%. Jika melewati Juli masih belum 70%, siap-siap ditarik sebagian anggaran. Itu barangkali highlights dari apa yang disampaikan oleh Pak Kabar.